selamat siang pemirsa dan pendengar RPD Kutim. Selamat datang di Talkshow Cerdas Ceria dan Dahsyat edisi hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Talkshow Cerdas kali ini akan dipandu oleh saya Esther dan akan membahas seputar peran PPID dalam menunjang keterbukaan informasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan informasi publik. Dan pemirsa, hal ini merupakan sebuah aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya, pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim, tema ini akan kita bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di RPD Kutim. Selamat datang kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kepada Bapak Insinyur Haji Imran Duse, MIKOM. Lakukan mitigasi, dia minta 3 hari toko ditutup. Dalam waktu 3 hari, semua yang ada di dalam toko itu dia bersihkan. Kaca dibuang semua, sendok, garpu, taplak meja, piring, apa semua itu. Dan itu dilakukan dengan terbuka. Jadi di video dilakukan, kemudian ada ahli higienis dari universitas untuk memastikan bahwa Ini steril atau sudah steril, sudah higienis gitu anunya. Dan setelah hari ketiga, jadi 28, 29, 30 Mei toko ditutup kalau nggak salah itu. Tanggal 31 Mei toko dibuka. Dan dia menyatakan siap untuk kembali melayani. Dan yang justru terjadi adalah publik itu justru trustnya semakin naik. Karena kepercayaan tadi itu ya Pak ya? Iya, kan itu benar. Dan saya kira sekarang jejaknya masih ada di internet itu, bisa dilacak itu. Boleh nanti dilihat ya? Ya. Bagaimana itu dia mendapat pujian, bahkan Ketua Kadin waktu itu kan memberi pujian cara dia melakukan. Itu semua kita melihat contohnya bahwa dengan keterbukaan itu memberikan dampak ya, berdampak bagi eksistensi sebuah lembaga begitu ya. Apalagi itu swasta, apalagi lembaga yang di mana dananya itu ya sebagian atau seluruh dananya kan berasal dari APBN atau PBD. Betul sekali. Nah, itulah pentingnya. Tanggung-tanggung gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Pak Imran, saya rasa ini contoh-contoh yang sudah kita berikan pasti masyarakat memahami ya Pak ya, bahwa keterbukaan informasi ini merupakan satu kontrol untuk mengawasi setiap kita pejabat publik ataupun juga kita sebagai staff, sebagai karyawan, pegawai gitu ya Pak ya, untuk melakukan tugas. Dan ketika ada yang tidak beres atau apapun itu, nah seperti contoh toko tadi, kita nggak boleh mundur seperti itu, kita harus hadapi dan harus ada perubahan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Kita next pemirsa. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak tentang badan publik menurut Undang-Undang KIP tadi ya Pak ya. Kita kembali ke nomor 14 tahun 2008, hak publik, kemudian juga kewajiban badan publik dan pejabat pengelola informasi atau PPID itu di lingkup pemerintah kabupaten, khususnya nih di Kabupaten Kutai Timur selaku penyedia pelayanan publik serta peran Komisi Informasi. Ya, baik, makasih Mbak Esther. Jadi ini saya senang sekali. Ini adalah saya sudah 3 hari di Kutai Timur ini. Ini adalah hari terakhir. Nah, pas banget nih pertanyaannya Pak. Iya. Selama 3 hari itu kami hadir ke sini. Saya bersama Pak Muhammaidir, Wakil Ketua Komisi Informasi, dan ada beberapa staf. Itu hadir ke sini itu memenuhi undangan PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini adalah oleh Dinas Komunikasi, Diskominfo, Stafper Kutai Timur ya. Kebetulan Pak Kadis itu Pak Roni kan adalah sekretaris PPD Kabupaten Kutai Timur ya, sudah Pemko tadi begitu. Jadi kami diundang di sini untuk apa? Karena Kutai Timur itu adalah untuk tahun 2025 ini kabupaten pertama yang melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri. Monef mandiri ya Pak? Monef mandiri. Wow, luar biasa. Ya, jadi di undang-undang sebenarnya tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban itu. Tapi Kutai Timur melakukannya dan itu sudah sejak tahun lalu. Jadi ini sebagai informasi juga mungkin bahwa di Kalimantan Timur itu baru ada tahun lalu itu ada 2 kabupaten dan 1 kabupaten dan 1 kota yang melakukan monep itu.
yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kota Bontang, tetangga. Ya, tetangga. Nah, tahun ini Kutai Timur ini yang pertama. Oke. Nah, saya dengar informasi bahwa Bontang itu akan menyusul akhir bulan dan mudah-mudahan disusul katanya ada rencana PPU juga. Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Penajam Pasir Utara. Utara harus, Pak. Ya, karena dia KN ya. Ya. Oke. Jadi Pemkab Kutim itu memonitor pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik yang ada di Kutai Timur. Nah, kami dari Komisi Informasi hadir di sini untuk memastikan bahwa metodologi penilaian yang dilakukan, ya kemudian aspek-aspek yang perlu dinilai, Ya. dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu sudah sesuai dengan Apakah regulasi, sesuai? ya. Oke. Ya, aspek-aspeknya bagaimana misalnya memberi perhatian kepada penyandang disabilitas Ya. gitu dan hal-hal yang begitulah. Jadi kami hadir ke sini dan tadi sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai penilaiannya apanya semua. Nanti itu tinggal PPD-nya, nanti mungkin melapor kepada Pak Bupati Ya. dan pada waktunya nanti akan diumumkan. Ya. Sekitar berapa lama itu, Pak, pengumumannya keluar? Wah, itu nanti Masih lama ya? ya PPD nanti yang Oke, baik. Saya tidak tahu, tapi yang jelas mestinya nanti itu akan diumumkan dan saya dengar tadi dari Pak Kepala Dinas, Pak Kadis Kominfo, Staffer, Pak Roni bahwa nanti itu akan ada reward mungkin ya. Siap. Untuk yang meraih penghargaan. Oke. Nah, sebagai informasi Mbak Esther, di penghargaan itu kualifikasinya itu ada 5. Yang pertama ada badan publik yang kita sebut sebagai informatif. Nah, itu kualifikasi paling tinggi itu. Iya. Jadi informatif, kemudian di bawahnya ada menuju informatif, Oke. lalu cukup informatif, kurang informatif, dan paling bawah adalah tidak informatif. Kutai Timur cukup masuk di mana nih? Cukup. Kutai Timur kira-kira masuk di yang mana nih, Pak? Nah, Kutai Timur itu karena yang dinilai ini kan kategorinya tadi itu ada tingkat kecamatan, Oke. kemudian ada tingkat tingkat desa, Desa dan kecamatan. ya, lalu ada juga SKPD, OPD ya, OPD yang ada. OPD. Saya kira ada yang informatif nanti di situ, ya, ada beberapa saya kira yang informatif. Siap, siap. Dan ya ini cukup bagi kami di Komisi Informasi ini cukup menggembirakan ya. Ya. Artinya ini membantu sebenarnya Komisi Informasi karena Komisi Informasi itu secara tingkat provinsi insya Allah nanti tanggal 17 Juli Itu 17 Juli ada? kita akan rencanakan kick off. Jadi kita launching Monef tingkat provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya akan mengambil Monef itu kan juga berdasarkan dari setiap kabupaten yang ada, salah satunya dari Kutai Timur. Kelebihannya Kutai Timur karena dia sudah melakukan Monef secara mandiri. Oke. Sehingga ini ada semacam prakondisi, terus pemerintah kabupaten juga nanti tidak akan kesulitan karena salah satu kategori dalam Monef tingkat provinsi itu adalah kategori OPD tingkat kabupaten kota. Jadi dengan hasil Monef ini kan sudah jelas siapa yang terbaik ini. Tinggal itu aja yang dikirim ke provinsi. Padahal tadinya harusnya provinsi dulu gitu ya, Pak ya? Tidak harus, Oke. tidak harus. Malah lebih bagus begini. Jadi justru kabupaten kota dulu, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, ini misalnya OPD yang layak untuk dibawa ke tingkat provinsi. Baik, baik. Pak Imran, terima kasih atas informasinya. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang berikut ini adalah tadi sudah sempat kita bahas, tapi mungkin masih sedikit ya Pak ya. Kenapa sih keterbukaan informasi itu menjadi penting bagi pelayanan publik yang ini kan yang berkualitas nih Pak. Dan apa saja dampak keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik bagi masyarakat? Ya, informasi publik itu kenapa dia penting? Mbak Esther bisa lihat. Dari 10 negara di dunia dengan tingkat kebahagiaan tertinggi, ya, negara-negara Skandinavia apa itu hampir mungkin 8 dari 10 negara itu keterbukaan informasi publiknya juga paling bagus. Oke. Jadi ada korelasi antara tingkat kebahagiaan dengan keterbukaan informasi publik. Ya. Nah, kita sebagai informasi Kalimantan Timur
tahun 2024 tahun lalu yang terakhir itu penilaian kita secara nasional itu adalah nilai IKIP kita, indeks keterbukaan informasi publik. Itu tiap tahun diukur oleh Komisi Informasi Publik. Alhamdulillah Kalimantan Timur itu berada pada peringkat ketiga. Oke. Nilai Masuk IKIP-nya. 3 besar gitu. Ya. Kemudian juga nilai untuk pemerintah kategori badan publik pemerintah provinsi, Pemprov Kaltim itu masuk peringkat kedua. Oke. Itu satu tingkat di bawah NTB saja dan nilainya tidak jauh. Artinya secara nasional implementasi keterbukaan informasi publik Kalimantan itu sudah cukup menggembirakan, dengan angka-angka itu. Dan itu tadi kenapa saya bilang bahwa dampaknya ya, bagi dimensi-dimensi lain itu saling mempengaruhi sesungguhnya. Dengan keterbukaan orang bisa mendapatkan informasi, orang kemudian bisa berbisnis dengan baik, ya kan? Mahasiswa yang mau bikin skripsi dia bisa dapat bahan untuk skripsi, ya, dia bisa menulis penelitian juga begitu, dan lain sebagainya. Masyarakat yang butuh informasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dengan nilai-nilai Kalimantan Timur tadi, nilai keterbukaan informasinya itu, IKIP dan PPID-nya itu berpengaruh juga. Dia saling memberi pengaruh, dia memberi pengaruh dan menerima pengaruh. Menerima pengaruhnya itu dari masyarakat sendiri yang menanggapi misalnya indeks kemerdekaan pers. Okay. Kaltim 5 tahun terakhir kan selalu 3 besar itu. 2 tahun berturut-turut pernah peringkat pertama malah. Indeks kemerdekaan pers. Artinya keterbukaan informasi itu mempengaruhi kebebasan pers. Sebaliknya kebebasan pers juga memberi pengaruh kepada keterbukaan informasi publik. IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita, rata-rata tertinggi kan di kabupaten kota itu. Itu bisa jadi itu pengaruh dari keterbukaan. Keterbukaan informasi tadi. Ya, artinya ini kan saling memberi dan menerima pengaruh. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Jadi keterbukaan memberi pengaruh kepada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan yang tinggi itu dia bisa menggunakan informasi publik itu dengan baik dan seterusnya gitu. Oke, baik. Ya. Jadi memang sangat ketergantungan sih sebenarnya gitu ya, Pak? Ya, kita sangat membutuhkan itu. Oke. Kalimantan Timur semakin menampakkan karirnya gitu ya. Amin. Oke. Terima kasih untuk PPID dan semakin sukses, semakin semangat ya Pak ya, untuk membuat Kalimantan Timur semakin dikenal pastinya, dan membuat indeks pembangunan manusia juga, karena ini yang paling penting, apalagi saat ini kita berada di IKN gitu ya Pak ya. Ya, oke, betul. Siap. Tapi kita IKN, indeks demokrasi, ya. Indeks demokrasi, dan tahun lalu 2023 juga kalau nggak salah itu pemerintah Provinsi Kaltim 2023 atau 2024 awal rasanya. Waktu itu Pak PJ itu kan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi dengan dengan pengelolaan good governance gitu ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Itu saya kira ada semua itu ada korelasinya begitu. Bisa dibuka lagi seperti itu ya, karena sekarang ini siapa sih yang tidak punya medsos gitu, di tangan kita bisa menggenggam dunia. Baik, kita lanjut ya Pak Imran ya. Siap. Sebenarnya seperti diketahui nih Pak Imran bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi atau Diskominfo Staper berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan sedang melakukan penilaian monitoring seperti yang kita bahas tadi di depan monitoring evaluasi kepatuhan badan publik atas keterbukaan informasi PPID pelaksana Kabupaten Kutai Timur, dan juga pelaksana Monet ini merupakan tahun kedua ya, tadi sudah disampaikan. Dan bagaimana pandangan atau pendapat dari Komisi Informasi Publik terkait pelaksanaan Monet tersebut Pak? Tadi kan penilaiannya sudah ada, tapi kalau mungkin pandangannya sebagai salah satu kabupaten nih Pak yang melakukan Monet mandiri. Ya tentu kita dari Komisi Informasi Kalimantan Timur sangat mengapresiasi ya, dan
tentu kita beri penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya PPID ya, dalam hal ini Diskominfo Staper, yang telah mengambil inisiatif untuk melakukan penilaian keterbukaan informasi publik di OPD yang ada di Kutai Timur ya, kecamatan, kemudian desa. Saya kira ini inisiatif yang sangat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik ya, karena apalagi dalam situasi sekarang di mana teknologi Semakin canggih. ya, orang kenal sebagai era disrupsi teknologi ya, luar biasa, konvergensi media, susah kita untuk lebih enak itu untuk membuka sebenarnya, karena pada prinsipnya juga badan publik yang membuka diri terhadap katakanlah memberi akses kepada masyarakat, Memberi akses informasi. ya, akses informasi kepada masyarakat, saya kira itu akan menjadi satu badan publik yang boleh kita anggap sebagai dia mempertanggungjawab, karena tujuan dari undang-undang itu kan bagaimana sesungguhnya uang negara yang digunakan baik dari APBN atau APBD itu dipertanggungjawabkan dengan baik begitu. Kan intinya di situ sebenarnya itu. Ya. Bagaimana kebijakannya itu betul-betul berpihak kepada masyarakat. Sehingga perlu perlu dibuka. Nah, Kutai Timur dalam hal ini saya kira sudah satu langkah lebih baik ya. Dia sudah tahun lalu pertama kali ya, ini tahun ini yang kedua, mudah-mudahan nanti bisa rutin ya, terjaga terus dia punya jadwal itu ya. Dan saya lihat juga tadi di OPD kemarin kami ke beberapa OPD ya, mendampingi itu, kita ke Rumah Sakit Kudungga ya, luar biasa pelayanan informasi publiknya. Bisa dijelaskan Pak, mungkin ada informasi-informasi yang menurut Bapak itu menjadi salah satu nilai plus gitu. Soal informasi ini, jadi kembali dulu tadi, informasi publik kalau menurut undang-undang itu kan ada klasifikasinya, itu ada informasi yang berkala, informasi yang wajib disediakan, wajib tersedia setiap saat. Langsung. Ya, ada informasi serta merta, ada informasi yang dikecualikan. Jadi cuma 4 itu aja kategorinya. Tidak ada lagi informasi yang sifatnya rahasia atau informasi. Dikecualikan itu pun sangat ketat dan terbatas. Jadi informasi berkala tadi itu seperti profil dari badan publik itu. Siapa direkturnya, siapa kepala dinasnya, siapa ya strukturnya lah dan seterusnya ya. Ya, itu informasi yang berkala. Dan menurut undang-undang itu harus diupdate paling tidak sekali dalam 6 bulan. Jadi ada perubahan apa itu diupdate. Kemudian informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, itu berupa SK, keputusan apa begitu, keputusan-keputusan badan publik. Dan itu harus selalu ada di yang itu tadi, yang PPID itu. Ya, dia tersedia baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft file ya. Nah, kemudian ada informasi serta merta. Informasi serta merta itu informasi yang tidak perlu menunggu persetujuan pimpinan atau rapat, atau begitu ada informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat, karena sifatnya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan. Misalnya begini, bahwa berkaitan dengan bencana, misalnya data dari BMKG bahwa 2 hari ke depan atau besok itu akan ada badai. Di Kutai Timur kemungkinan akan hujan terus. Akan hujan terus, curah hujannya tinggi. Itu harus langsung diinformasikan. Nggak usah dirapat. Ya, yang penting dari sumber yang otoritatif kan. Ya,
Betul. Nah, itu informasi serta merta. Oke. Nah, dari 3 informasi ini, apakah semuanya harus dibuka kepada masyarakat? Prinsipnya semuanya harus dibuka. Ya. Sepanjang itu menjadi diputuskan oleh pimpinan badan publik, masyarakat harus tahu. Tetapi undang-undang memberikan ruang di pasal 17 itu ada beberapa informasi yang boleh dipertimbangkan untuk tidak dibuka. Bukan dirahasiakan sekali lagi ya. Sekali Hanya lagi. saja. Jadi misalnya informasi yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan misalnya katakanlah pertahanan dan keamanan negara, ya kan? Informasi misalnya kita punya jumlah personil berapa, jumlah intelijen kita ada di mana saja, itu kan ndak boleh dibuka karena membuat kita lemah. Nah, Satu dokumen negara. satu dokumen, ya. Informasi, nah tetapi informasi yang dikecualikan itu tidak bersifat absolut, dia ada batas waktunya. Jadi harus ditetapkan yang pertama, mengecualikan satu informasi publik itu harus ditetapkan dengan keputusan PPD tadi, bahwa itu dikecualikan. Artinya tidak dibuka ke publik. Tapi tidak boleh absolut, harus ada retensi waktunya. Ada batas waktu. Ya, misalnya ini informasi dikecualikan selama 1 tahun 1 tahun, 2 tahun. atau 2 tahun atau berdasarkan pertimbangannya. Nah, setelah tahun kedua dia harus menjadi kembali informasi yang sifatnya terbuka. Oke, baik. Ya, Pak Imran, nggak terasa waktu perbincangan kita sudah di menit keberapa ini? Oke. Wah, sudah lama juga ya? Oh, belum 3 jam ya, Pak ya? Iya. Oke, baik, di akhir-akhir kebersamaan kita. Iya, terima kasih ya Pak ya, masih bertahan ya Pak ya, masih semangat pastinya. Oke, tentu ini dari segala sesuatu yang kita lakukan pasti kita punya harapan tentunya. Dan pertanyaan saya adalah harapan Bapak sendiri terkait pengelolaan PPID di Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan tentunya pelayanan informasi publik di lingkup Pemkab Kutim guna mewujudkan sistem transparansi pemerintahan. Apa harapannya? Untuk PPID-nya ya. Ya, tadi terakhir sebelum saya ke sini di Diskominfo kami pertemuan dengan Zoom dengan beberapa camat dan desa. Ya, jadi khusus kecamatan dan desa tadi. Nah, karena Kutai Timur ini kan sangat luas ya, Mbak Esther ya. Nggak bisa kita jangkau dalam, iya, karena kami cuma 3 hari di sini. Kalau mau satu-satu ke kecamatan aja mungkin itu bisa semingguan harusnya ya. Belum lagi, iya, desanya. Nah, sehingga yang jauh ya dari Bengalon, dari mana tadi itu kita lewat Zoom. Nah, saya melihat tadi ada semangat dari PPD, ada semangat dan ada komitmen dari pimpinan badan publik. Jadi 2 itu aja sebenarnya yang kita perlukan. Pimpinan badan publik harus punya komitmen dan mendorong PPD ini untuk terus melakukan inovasi di dalam memberikan pelayanan informasi publik. Ya kan? Jadi tetapi saya senang karena semangat itu saya lihat tadi dari PPD yang ada di Kutai Timur ya. Pemerintah kabupatennya juga, PPD-nya Pemkab. Karena pemerintah kabupaten itu kan ada PPD-nya sendiri, ya kan? Nanti di dinas ada juga PPD pelaksana gitu ya. Pelaksana, kemudian di desa, karena desa kan dia sendiri, jadi ada PPD-nya juga. Nah, saya khusus untuk Kutai Timur, mudah-mudahan itu bisa dirawat semangat itu. Apalagi sudah terjadwal ya, monepnya itu setiap tahun ini. Ya, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa akan lebih baik lagi. Ya. Baik, satu kata Pak untuk Kutai Timur. Cerdas. Nah, itu. Ceria dan dahsyat, ya kan? Pemirsa dan pendengar RPD Kutim, tidak terasa bersama kita sudah tuntas sampai di sini. Dan terima kasih untuk seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa untuk terus membuka ya di YouTube kita di rpdkutim.com. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Iya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kepada Ya. Bapak Insinyur Haji Imran Duse M.Ikom, dan seluruh rekan-rekan ya Pak ya, pejabat dari Komisi Informasi yang sudah datang di RPD hari ini. Baik. Baik, terima kasih ya Mbak Esther. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Senang sekali, mudah-mudahan lain waktu bisa di sini lagi ya.